Jadi harus dengan dimotong lehernya. Motong yang namanya leher itu kan ada mulai dari pangkalnya leher sampai pangkalnya tenggorok kan gitu. Kalau ini kan pangkal leher. Kalau yang ini kan pangkal tenggorok. Pangkal tenggorok maksudnya bagian bawahnya tenggorokan. Nah, menyembelihnya itu pokoknya antara pangkal leher ini sampai dengan pangkal tenggorok itu berarti, maka itu yang dinamakan dengan menyembelih secara syar'i kan begitu. Jadi pokoknya goresannya itu ada di bagian itu tadi, maka itu termasuk menyembelih secara syar'i. Nah, bagian yang harus putus di antara ini tadi, antara dua bagian ini tadi. Bagian yang harus putus yang pertama adalah disebut dengan qat'ul hulqum. Jadi yang memotong hulqum. Ini qat'ul hulqum. Yang kedua adalah qat'ul mar'i atau qat'ul mari. Mari. Jadi hulqum, kalau hulqum wahwa majriyun nafsi dukhulan wa khurujan, jalan nafas. Jadi saluran pernafasan keluar masuk. Itu hulqum. Terus yang kedua mari. Mari itu apa? Mari itu adalah majriyut ta'ami wasyarabi minal halqi ilal mi'dati. Jadi termasuk jalannya minuman dan makanan masuk yang menghubungkan antara mulut atau tenggorokan yang atas maksudnya sampai dengan mi'dah itu lambung. Jadi jalan makanan sama itu namanya al-hulqum dengan al-mari. Ini dua ini termasuk yang utama. Ini harus betul-betul putus. Kok dua ini kok nggak putus, berarti sembelihannya gagal. Hewannya termasuk bukan disembelih, sudah tidak masuk kategori disembelih. Tidak masuk kategori disembelih. Mengapa? Apa sebabnya? Kalau dua jalan ini kok nggak putus, hewan tersebut hidupnya itu menjadi hidupnya itu masih hayatan mustaqirroh. Jadi hidupnya hewan itu masih disebut dengan istilah hayatan mustaqirroh. Apa itu hayatan mustaqirroh? Hidup yang masih ada kemungkinan sembuh. Itu hayatan mustaqirroh. Nyawanya itu masih ulet. Jadi kalau dua hal ini al-mari sama al-hulqum kok nggak putus, ada kemungkinan hewan yang disembelih itu menjadi sembuh. Kalau sembuh berarti nggak jadi mati. Nah, hidup hewan yang demikian itu masih disebut dengan istilah hayatan mustaqirroh. Tapi kalau dua organ ini kok sudah putus, jadi al-hulqum wal mari kok sudah putus, maka hidupnya itu bukan lagi hayatan mustaqirroh, tapi hidupnya sudah menjadi hayatan madbuhah. Hayatan madbuhah itu hidup yang disembelih gitu. Itu hayatan madbuhah. Nggak mungkin sembuh gitu. Cara seumpama kita bahasakan itu nggak mungkin sembuh, itu namanya hayatan madbuhah. Jadi seumpama ada 1000 hewan disembelih itu paling yang mungkin sembuh itu 1 gitu. Itu pun udah berdasarkan keajaiban. Berdasarkan keajaiban. Udah nggak mungkin sembuh. Pokoknya kalau dua ini kok sudah diputus berarti nggak mungkin. Tapi kalau salah satunya ini kok putus dan satunya kok masih utuh, berarti masih ada kemungkinan sembuh. Jalan nafasnya putus, jalan
jalan makanannya sembuh, tidak putus, masih ada kemungkinan sembuh. Nafas itu enggak kan, nafas itu kan enggak ada kemungkinan kan tidak pakai istilahnya paru-paru, pakai nafas perut misalkan kan bisa aja. Jadi hayatannya itu masih hayatan madbuhah, hayatan mustaqirrah. Pokoknya kalau dua ini. Terus yang ditambah lagi dengan dua halnya itu dikenal dengan istilah wadijain. Jadi dua tadi al-khulqum wal mari, yang kedua yang dua berikutnya adalah wadijain. Wadijain itu otot yang berada di kanan dan kiri. Ada otot yang berada di kanan dan kiri. Pembuluh darah besar istilahnya. Pembuluh darah besar dua-duanya. Itu dikenal dengan istilah wadijain. Tapi secara syara wadijain ini tidak harus putus kalau wadijain ini. Seandainya putus lebih baik. Seandainya tidak putus tidak apa-apa. Tidak pengaruhi sahnya menyembelih. Jadi yang wajib putus itu dua jalan tadi itu, jalan nafas sama jalan makanan. Itu ya, itu tata cara untuk menyembelih. Tata cara menyembelih. Jadi ada empat hal. Satu al-khulqum, dua al-mari, yang kedua wadijain kanan dan kiri. Jadi 4 syaratnya menyembelih. Nah, hewan yang disembelih itu hewan yang termasuk makulil